Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak atau Ibu serta rekan-rekan pekerja. Acara hari ini adalah sosialisasi perjanjian kerja bersama yang telah disepakati antara PT Tirta Samudra Persada dan Dewan Pengurus Komisariat Serikat Buruh. Sosialisasi ini bertujuan untuk memastikan seluruh pekerja memahami isi, ruang lingkup, serta implikasi hukum dari dokumen PKB. Sebelum acara dimulai, izinkan saya membagikan buku PKB kepada seluruh peserta. Buku perjanjian kerja bersama sudah saya bagikan ya rekan-rekan. Ada 9 bab di dalamnya, silakan dibaca sambil kita diskusi. Kita mulai dari bab pertama, silakan dibuka di halaman depan. Selanjutnya, mari kita sambut perwakilan dari perusahaan Bapak Nidal dari PT Tirta Samudra Persada. Saya persilahkan kepada Bapak Nidal untuk memulai kegiatan sosialisasi perjanjian kerja bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan perusahaan, hari ini saya akan menjelaskan perjanjian kerja bersama yang sudah disepakati antara perusahaan yaitu PT Tirta Samudra Persada dan Serikat Buruh. Tujuan perjanjian kerja bersama ini adalah untuk menciptakan hubungan kerja yang adil dan harmonis serta menjamin hak dan kewajiban bersama serta mendorong kesejahteraan semua pihak. Semoga sosialisasi pada hari ini dapat memberikan pemahaman yang jelas dan menjadi dasar yang kuat untuk kerjasama yang lebih baik untuk kedepannya. Jadi rekan-rekan sekalian, mari kita membahas inti dari isi PKB ini. Saya akan sampaikan poin-poin utamanya dan silakan langsung angkat tangan kalau ada yang ingin ditanyakan. Yang pertama, terkait definisi dan pihak-pihak yang terlibat. Pada pasal 1 dan 2, PKB ini berlaku antara perusahaan dan serikat pekerja. Semua istilah seperti pengusaha, pekerja, upah, dan lain-lain dijelaskan secara rinci di awal, jadi tidak ada ruang untuk multitafsir. Pada pasal 3 dijelaskan bahwa PKB ini bertujuan untuk menciptakan hubungan kerja yang adil, harmonis untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Ini kontrak dua arah, bukan hanya peraturan dari atas. Selanjutnya pasal 4 dan 6, pengusaha punya hak untuk mengelola, tapi pekerja lewat serikat berunding dan menyampaikan pendapat dan dilibatkan. Keduanya wajib menjalankan isi perjanjian kerja bersama ini dan menjaga hubungan baik. Izin bertanya Pak, Silakan. kalau saya merasa kebijakan baru itu merugikan, bisa disampaikan lewat siapa ya Pak? Kita langsung dulu lalu ke serikat. Hal itu nanti tertulis di pasal 16 pada perjanjian kerja bersama. Pada pasal 7 dan 8, masuk kerja harus sesuai kualifikasi dan tes. Masa percobaan selama 3 bulan tertulis dan transparan. Setelah itu bisa diangkat menjadi pekerja tetap. Untuk pasal 9 dan 10, jam kerja kita ada 6 hari, 7 jam per hari. Lembur hanya untuk pekerjaan yang penting dan akan dibayar sesuai aturan. Ada perhitungan lembur juga yang secara jelas. Terus kalau sering lembur, istirahatnya kapan, Pak? Sebabnya lembur harus dilakukan secara sukarela dan tidak ada paksaan untuk lembur. Hal itu diatur di pasal 10. Selanjutnya pasal 11 dan 12, upah minimal sesuai UMK, evaluasi tahunan, BPJS Ketenagakerjaan dan kesehatan dan ketenagakerjaan wajib bahkan untuk pekerja kontrak. Kalau belum daftar BPJS, lapornya ke siapa? Laporan kalau belum mendaftar BPJS, laporan dapat dilaporkan ke HR atau serikat. Nanti kita langsung bantu untuk prosesnya. Selanjutnya pasal 13 sampai 15. Aturan kerja jelas, masuk tepat waktu, jaga alat dan jangan membawa barang terlarang.
akan dikenakan sanksi kalau melanggar hal tersebut, bertahap dari peringatan sampai PHK. Untuk selanjutnya pasal 16, kalau ada masalah jangan disimpan, langsung dilaporkan ke atasan, lalu serikat, semuanya akan diselesaikan melalui musyawarah. Selanjutnya pasal 17 dan 18, PKB atau perjanjian kerja bersama berlaku selama 2 tahun, bisa diperpanjang 1 tahun, tapi kalau mau diubah harus melalui kesepakatan, tidak boleh diubah secara sepihak. Dan terakhir, PKB ini bukan hanya dokumen, tapi alat perlindungan bersama. Mari kita jalankan isinya dengan tanggung jawab. Kalau ada pasal yang belum jelas, serikat dan perusahaan siap menjelaskan kapanpun yang dibutuhkan. Dan penjelasan dari kami mengenai perjanjian kerja bersama antara PT Tirta Samudra Persada dan DPK SP atau Serikat Buruh. Saya selaku perwakilan perusahaan berharap seluruh isi perjanjian kerja ini tidak hanya dipahami, tapi juga dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan semangat kebersamaan. Sebelum kita tutup sesi ini, kami persilakan kepada rekan-rekan pekerja yang hadir pada hari ini. Jika ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, masukan atau tanggapan, kami sangat terbuka. Silakan apabila ada yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan. Saya pribadi sangat mengapresiasi adanya PKB ini. Jujur saja, sebagai pekerja yang sudah beberapa tahun di perusahaan, saya sering bertanya-tanya soal kepastian hak-hak kami. Dan setelah membaca dokumen ini, saya melihat kejelasan yang selama ini kita harapkan. Misalnya, dalam pasal 12 disebutkan secara eksplisit bahwa seluruh pekerja, baik tetap maupun kontrak, dijamin kesejahteraannya dalam BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Ini sangat penting untuk menjamin perlindungan sosial secara merata. Lalu di pasal 10, aturan lembur dijelaskan secara rinci, termasuk rumus perhitungan upah lembur di hari kerja dan hari libur. Ini membuat sistem kompensasi kita menjadi transparan dan tidak lagi bersifat sepihak. Tapi kok tetap aja saya lihat hak pengusaha lebih dominan. Terus soal jam kerja kok kita yang harus selalu fleksibel. Perusahaan kapan fleksibelnya? Nanti alasan kepentingan perusahaan, terus ujung-ujungnya kita disuruh lembur ya. Terima kasih atas apresiasinya Bu Sela dan terima kasih atas masukannya Bu Salsa. Tapi mohon dicermati Bu Salsa, perjanjian kerja bersama ini disusun berdasarkan Permenaker nomor 28 tahun 2014 dan setiap klausulnya hasil perundingan dengan serikat pekerja. Dalam pasal 9 terkait fleksibilitas jam kerja itu justru ada klausul bahwa perubahan hanya boleh dilakukan melalui musyawarah dengan serikat, tidak untuk sepihak. Dan untuk lembur wajib persetujuan pekerja sehingga dibayar dengan tarif sesuai undang-undang. Saya malah baru tahu kalau semua pekerja itu wajib terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan maupun di Kesehatan. Selama ini saya kira cuma karyawan tetap yang dapat. Bu Ella, dalam pasal 12 perjanjian kerja bersama disebutkan bahwa semua pekerja baik tetap maupun kontrak ikut dalam program jaminan sosial termasuk BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Kalau nanti ada masalah, misalnya keluhan soal lembur atau ketidaksesuaian upah, itu bisa ditujukan lewat mana? Terima kasih atas pertanyaannya Bu Sabina. Dalam pasal 16 perjanjian kerja bersama, penyelesaian keluh kesah dimulai dari atasan langsung, lalu naik ke pimpinan, dan bila perlu difasilitasi oleh serikat pekerja, semuanya diselesaikan oleh musyawarah. Musyawarah, tapi tetap aja nanti pengusaha yang pegang kendali, nggak yakin saya. Apalagi perjanjian kerja bersama ini kan bisa aja berubah. Bu Salsa, mari kita ingat bahwa PKB ini sudah resmi dinyatakan ke Disnaker. Perubahannya hanya bisa dilakukan jika disepakati kedua pihak. Kalau ada pelanggaran, kita punya dasar hukum untuk menuntut perbaikan. Dan semua yang belum diatur dalam perjanjian kerja bersama wajib dimusyawarahkan. Dan ingat, ini bukan sekadar dokumen, ini kontrak kerja kolektif yang sah dan mengikat. Maaf saya menyela, tapi justru dengan adanya PKB seperti ini, posisi kita sebagai pekerja menjadi lebih kuat dan terlindungi. Semua ketentuan tertulis hitam di atas putih, tidak hanya soal jam kerja dan lembur, tapi juga soal mekanisme penyampaian keluh kesah yang diatur di pasal 16. Jadi, kalau ada kebijakan yang dirasa tidak adil, kita bisa mulai dari atasan langsung, lalu ke serikat, dan semuanya diupayakan melalui musyawarah. Ini artinya suara kita didengar secara struktural. Dan yang penting, PKB ini sudah terdaftar di Disnaker, jadi sah dan mengikat secara hukum. Menurut saya, sekarang tinggal bagaimana kita
sebagai pekerja memahami dan mengawal implementasinya bersama. Ya. Kalau memang dilaksanakan konsisten dan kita diajak bicara sebelum ada perubahan, saya sih setuju aja. Terima kasih Bu Salsa. Dari perjanjian kerja bersama ini adalah komitmen bersama. Kami dari perusahaan berjanji akan melaksanakan isi perjanjian kerja bersama ini dengan tanggung jawab dan transparansi. Mari kita awasi perjanjian kerja ini dan jalankan secara bersama. Baik, terima kasih kepada Bapak Nidal dan semua peserta. Dengan kegiatan sosialisasi perjanjian kerja bersama ini, semoga kerja kita semakin nyaman dan produktif. Sosialisasi hari ini ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bu Sabina. Terima kasih Bu Sela. Terima kasih Bu Sela. Terima kasih. Terima kasih Mas Nidal.